Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trionando. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kerucut terpancung miring. Bagaimana rumus volume, luas, dan jaring-jaring kerucut terpancung miring? Mari kita bahas di slide berikutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, apakah teman-teman sudah tahu apa sih kerucut itu? Menurut Google, kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, dari definisi tersebut diketahui bahwa kerucut merupakan salah satu bangun limas di mana yang membedakannya adalah alasnya berbentuk lingkaran. Karena kita sudah tahu ada hubungan antara volume kerucut dan juga volume limas. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana rumus volume limas terpancung. Nah, jika kita lihat bahwa bangun limas terpancung itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu volume limas terpancung miring bagian bawah, di mana rumus volumenya itu yaitu P1 sama dengan 1/3T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Nah, kemudian yang bawahnya yaitu volume limas terpancung miring bagian atas, di mana rumus volumenya yaitu F2 sama dengan 1/3T dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Nah, dari hasil volume limas terpancung miring bagian bawah dan atas, maka dapat kita peroleh rumus volume limas terpancung miring. Volume limas terpancung, di mana volume limas terpancung ini rumusnya yaitu F1 ditambah F2 sama dengan 1/3T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Kemudian selanjutnya kita mengkonstruksi sebuah bangun kerucut terpancung, di mana lingkarannya ini terbagi menjadi tiga, yaitu lingkaran alas, tengah, dan juga atap. Nah, di antara lingkaran tengah dan juga atap di sini kita dipotong miring sehingga diperoleh tiga bagian. Yang pertama yaitu kerucut terpancung miring atas, kemudian yang kedua yaitu kerucut terpancung miring bawah, dan yang ketiga yaitu kerucut terpancung rata. Nah, untuk kerucut terpancung miring atas ini diperoleh panjang jari-jarinya yaitu R3 dan juga tingginya T2. Nah, kemudian yang kerucut terpancung miring bawah ini jari-jarinya R2 dan tingginya sama T2. Nah, untuk kerucut terpancung rata ini alas bawahnya itu jari-jarinya R1 dan jari-jari atasnya itu R2, kemudian tingginya T1. Selanjutnya mencari rumus volume kerucut terpancung miring. Nah, sebelumnya kita sudah membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama kita cari volume kerucut terpancing miring bagian atas. Untuk mencari rumusnya kita menggunakan rumus volume limas terpancung miring atas yang sebelumnya, di mana volume limas terpancung miring atas itu rumusnya F1 sama dengan 1/3T dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Nah, caranya yaitu kita substitusikan S1 menjadi R2. R2 itu bagian jari-jari lingkaran yang tengah, kemudian T menjadi T2 dan S2 diubah menjadi R3, yaitu jari-jari lingkaran paling atas.
Nah, sehingga diperoleh volume kerucut terpancung miring atas yaitu F1 sama dengan V per 3 T2. Untuk V ini adalah diperoleh dari rumus lingkaran, sehingga satunya kita ubah menjadi V. V per 3 dikali T2 dalam kurung R3 kuadrat ditambah R2 dikali R3 per 2. Kemudian untuk volume kerucut terpancung miring yang bawah, ini kita menggunakan volume limas terpancung miring yang bawah juga, dimana volumenya itu yaitu sama dengan 1 per 3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 kali S2 per 2. Nah, caranya sama, kita substitusi S1 menjadi R2 dan T sama dengan T2 dan S2 menjadi R3, dimana kita peroleh volume kerucut terpancung miring bawah yaitu F1 sama dengan V per 3 T2 dalam kurung R2 kuadrat tambah R2 dikali R3 per 2. Selanjutnya volume kerucut terpancung rata. Nah, rumus ini diperoleh dari volume limas terpancung, dimana rumus volume limas terpancung tadinya yaitu V sama dengan 1 per 3 harusnya 1 per 3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Ini diperoleh dari hasil volume limas terpancung miring bawah ditambah limas terpancung miring atas. Nah, kemudian kita substitusikan kembali S1 sama dengan R1, jari-jari paling bawah, jari-jari alas, kemudian T sama dengan T1, tinggi dari jari-jari alas dengan jari-jari tengah. Kemudian dan S2 sama dengan S2 kita ubah menjadi R2 atau jari-jari tengah. Nah, sehingga diperoleh volume kerucut terpancung yaitu V sama dengan V per 3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 ditambah R2 kuadrat. Nah, ini juga kita bisa peroleh dari hasil penjumlahan volume kerucut terpancung miring bagian bawah ditambah volume kerucut terpancung miring bagian atas. Selanjutnya yaitu luas dan jaring-jaring kerucut terpancung miring. Bisa kita lihat jika kita mengkonstruksi sebuah kerucut terpancung miring akan nampak seperti gambar di samping. Nah, ini jika kita lihat ini jaring-jaringnya itu kita peroleh menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bangun 1 berbentuk elips bagian atas, kemudian bangun 2 bagian tengah itu berbentuk selimut, dan bagian 3 bagian bawah itu berbentuk lingkaran. Sehingga kita dapat peroleh rumus luasnya itu sama dengan luas bangun 1 atau atas ditambah luas bangun 2 atau selimut dan ditambah luas bangun 3 atau lingkaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.